Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Saudara Sultan Muhammad Ismail selaku Ketua Himpunan Program Studi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Subaweh, SE, MM, AKCA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Yang kami hormati Saudara Muhammad Haikal Irawan, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang terhormat Bapak Aditya Rian Ramadan, SE, MM, selaku pemateri pada acara diskusi seputar ekonomi hari ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati teman-teman yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di tengah pandemi ini meskipun belum bisa bertatap muka secara langsung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aurelia Putri, selaku pembawa acara pada acara diskusi seputar ekonomi hari ini dengan tema Pengangguran menjadi ancaman besar bagi pekerja pariwisata di masa pandemi. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penyampaian materi. 5. Sesi tanya-jawab atau pemberian pendapat dari peserta. 6. Pengumuman door prize. 7. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon mendengarkan dengan seksama.
Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudari Rara Saharani selaku Ketua Pelaksana acara diskusi seputar ekonomi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih untuk membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini. Yang saya hormati kepada Saudara Sultan Muhammad Ismail selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Yang saya hormati kepada Dr. Imam Subawa SEMM AKCA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma yang hari ini sedang berhalangan untuk hadir. Yang saya hormati kepada Saudara Haikal Irawan selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma yang hari ini juga berhalangan untuk hadir. Dan yang terakhir yang saya hormati kepada Bapak Aditya Rian Ramadan SEMM selaku pembicara kita pada hari ini. Serta tidak lupa yang saya hormati kepada para hadirin sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya Rara Saharani selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang di acara diskusi seputar ekonomi 2021 yang bertemakan pengangguran menjadi ancaman besar bagi pekerja pariwisata di masa pandemi. Acara ini diselenggarakan guna untuk memberikan pemahaman kepada para hadirin sekalian agar dapat mengetahui dampak serta akibat yang terjadi di sektor pariwisata pada masa pandemi ini. Saya harap di acara diskusi kali ini kita tidak hanya membahas mengenai dampak akan hal tersebut, tetapi kita bisa bertukar pendapat berharap terdapat suatu saran yang baik mengenai masalah ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih tidak lupa saya berikan kepada segenap panitia atas kerjasamanya, dan tentunya kepada narasumber kita, Bapak Aditya Rian Ramadan, serta kepada seluruh para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang berdiskusi di acara hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam sambutan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rara Saharani atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Saudara Hermawan selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Gunadarma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Pudi Prijanto, SEMM, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Subawe, SEMM AKCA, Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Aditya Rian Ramadan, SEMM, selaku pemateri pada hari ini. Dan yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Ekonomi, Haikal Irawan. Dan juga yang saya hormati rekan saya, Sultan Muhammad Ismail, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Gunadarma. Dan juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara diskusi seputar ekonomi 2021 dengan tema pengangguran menjadi ancaman besar bagi pekerja pariwisata di masa pandemi. Dengan latar belakang acara ini, teman-teman bisa saling bertukar pikiran dan juga bisa memberikan suatu pendapat khususnya di bidang pariwisata, karena yang kita ketahui dengan adanya COVID-19 ini seluruh sektor ini mulai dari sektor ekonomi ataupun sektor pariwisata terkena dampak yang cukup besar. Maka dari itu teman-teman bisa saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan juga bisa memberikan masukan pada acara hari ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hermawan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Subaweh, SEMM AKCA,
selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berhubung Bapak Imam Subawaya berhalangan untuk hadir, sambutan akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Haikal Irawan selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berhubung Saudara Muhammad Haikal Irawan berhalangan untuk hadir, maka kita lanjut ke acara berikutnya. Sebelum memulai forum diskusi, izinkan saya membacakan tata tertib peserta diskusi seputar ekonomi. Tata tertib seluruh peserta. 1. Peserta dapat melakukan registrasi awal melalui link yang diberikan panitia, melalui grup WhatsApp dengan melakukan login, melalui link Zoom yang tertera pada link registrasi pertama. 2. Peserta mengganti ID atau tampilan nama pada Zoom dengan format peserta underscore nama yang sesuai pada saat pendaftaran. 3. Peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta menggunakan background yang telah diberikan panitia. 4. Peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera Zoom selama diskusi sedang berlangsung. 5. Peserta diwajibkan mematikan suara selama proses diskusi, kecuali diizinkan oleh moderator. 6. Peserta dapat mengajukan pertanyaan serta pendapat kepada pembicara di sesi tanya-jawab sedang berlangsung. 7. Peserta dapat melakukan registrasi akhir pada saat panitia memberikan link registrasi melalui grup WhatsApp sebagai syarat pemberian e-sertifikat. Sebelum acara ini dialihkan ke moderator, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan CV moderator dan pemateri pada acara hari ini. Moderator untuk acara hari ini adalah Saudara Timotius Oriza. Beliau merupakan mahasiswa semester 5 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, sekaligus anggota Divisi Akademik Himaksi Universitas Gunadarma. Pemateri untuk acara hari ini adalah Bapak Aditya Rian Ramadan. Beliau merupakan alumni S2 Program Studi Manajemen Perbankan Universitas Gunadarma dan S3 Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma, yang sekarang sedang berkegiatan sebagai anggota Proyek Peduli dan bekerja sebagai dosen pada mata kuliah antara lain Manajemen Operasional, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran Industri, dan mata kuliah lainnya di Universitas Gunadarma. Beberapa pencapaian beliau adalah memperoleh beasiswa pendidikan program magister penuh dari Universitas Gunadarma, serta memperoleh beasiswa program doktor pendidikan ekonomi dari Universitas Gunadarma. Sekian pembacaan CV moderator dan pemateri yang telah saya sampaikan. Diingatkan kembali kepada para peserta bahwa di akhir acara akan diadakan door prize bagi peserta yang aktif bertanya maupun memberikan pendapat atau sanggahan di forum diskusi ini. Acara selanjutnya akan saya alihkan kepada Saudara Timotius selaku moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan kepada para peserta, selamat datang di acara diskusi seputar ekonomi 2021 yang diselenggarakan oleh Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Perkenalkan, saya Timotius Oriza Halomuan Silitonga selaku moderator di acara hari ini. Puji syukur siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara diskusi seputar ekonomi. Dan juga di siang hari ini kita akan mengulik atau membahas tentang masalah ekonomi yang menjadi pengaruh besar bagi para pekerja pariwisata di masa pandemi ini. Bahasan tersebut akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Aditya Rian Ramadan, SEMM. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tentang pengangguran menjadi ancaman besar bagi pekerja pariwisata di masa pandemi.
Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, dihimbau bagi para peserta yang mempunyai pertanyaan atau pendapat dapat menyampaikannya setelah materi dipaparkan atau saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, tanpa perlu panjang lebar, mari kita simak pembahasan yang sangat menarik dari Bapak Aditya Rian Ramadan, SEMM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas moderator. Tadi ya, saya maaf lupa namanya. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Saudara Hermawan, betul ya, sebagai Wakil Ketua Himaksi yang sekarang sedang hadir. Kemudian Mbak Rara Saharani sebagai Ketua Pelaksana. Thank you so much atas undangan dari adik-adik mahasiswa ini mengundang saya sebagai pemateri pada siang hari ini, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau share screen dulu ya, sebentar. Oke, sudah terlihat belum adik-adik? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Baik, izinkan saya pertama-tama perkenalkan diri saya adalah Aditya Rian Ramadan. Ya, saya dosen Gunadarma, juga sebagai dosen di Universitas Dian Nusantara. Mungkin adik-adik masih tidak familiar gitu ya dengan Dian Nusantara. Dian Nusantara ini adalah anaknya Universitas Gunadarma gitu ya, yang ada di Cibubur. Jadi saya tetapnya di Gunadarma, tetapi mendapatkan jadwal mengajar juga di Universitas Dian Nusantara gitu ya. Sebagai seorang dosen tentu saya melakukan pengajaran, melakukan research ya, menjadi instruktur kursus dan LSP. Adik-adik pasti baru saja menyelesaikan LSP kemarin ya. Oke. Kita coba masuk ke materi. Baik, judulnya adalah pengangguran menjadi ancaman besar bagi pekerja pariwisata di masa pandemi. Ya, kita tahu COVID-19 ini sudah banyak menimbulkan kerugian, gitu ya, di berbagai sektor, gitu. Nah, COVID-19 ini pertama kali diumumkan ada di Indonesia itu tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi gitu ya. Nah, semenjak pengumuman COVID itu diumumkan, mulai itu ya, ekonomi Indonesia perlahan-lahan menurun gitu ya. Nah, kenapa sih bisa sebesar ini gitu efeknya? Padahal ini hanya satu komponen virus, tapi efeknya kok bisa mengglobal gitu kan? Salah satu yang paling terdampak dari COVID-19 tentu saja pariwisata ya. Kebetulan temanya adalah tentang pariwisata. Jadi bagaimana sih pengangguran ini kok bisa menjadi ancaman besar gitu di bidang pariwisata. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak adik-adik, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud pengangguran? Ya, pengangguran itu adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Ya, orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa, karena belum membutuhkan pekerjaan. Ya, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Nah, rekan-rekan mahasiswa, pengangguran sendiri juga banyak tipenya, gitu ya. Saya akan coba kulik sedikit. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebab. Ya, nah pengangguran berdasarkan penyebab ini ada 6 lagi di dalamnya. 1, pengangguran siklis.
Ya, apa sih Pak pengangguran siklis? Oke, pengangguran siklis itu adalah pengangguran yang timbul karena perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh resesi ekonomi, kemudian resesi ekonomi yang secara global ya maksudnya ya. Kemudian pandemi itu juga masuk ke dalam pengangguran siklis. Oke. Yang kedua, pengangguran struktural. Ya, ini adalah pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi adik-adik. Oke, pengertiannya adalah kemajuan teknologi saat ini sangat pesat ya. Banyak pekerjaan yang tadinya ditangani oleh manusia tetapi digantikan oleh robot atau sistem. Ya, dulu kalau mau mengirimkan uang gitu ya, itu harus memakai wesel atau Western Union ya yang ada di Pos Indonesia. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, pakai ATM bisa, pakai mobile banking bisa, pakai internet banking bisa, ya. Kemudian ada lagi nggak Pak profesi lain yang terancam oleh perkembangan teknologi ini? Ada, ya, driver. Sekarang sudah ada mobil Tesla yang bisa autopilot. Bayangkan kalau Tesla ini sudah ranah global, ya, bahkan di Indonesia juga sudah masuk, beberapa orang sudah menggunakannya. Berapa banyak nanti profesi driver yang akan hilang dengan sistem autopilotnya mobil Tesla tersebut, gitu ya. Kemudian ada lagi pengangguran regional, kemudian yang keempat pengangguran institusional, ya. Institusional ini adalah pengangguran yang muncul akibat kebijakan pemerintah yang akhirnya justru malah merugikan masyarakat, justru malah membuat ekonomi melambat. Ya, contohnya misalkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Ya. Secara tidak langsung kenaikan bahan bakar minyak ini akan mengakibatkan pendapatan masyarakat itu pasti akan berkurang karena akan habis untuk dipakai membeli bahan bakar minyak gitu ya. Nah, bisa jadi suatu industri yang sangat bergantung kepada bahan bakar minyak akan mengalami kolaps karena harga bahan bakar minyak tersebut meningkat dengan tajam, gitu ya. Maka mau tidak mau perusahaan tersebut pasti akan menyelamatkan perusahaannya dengan cara mengurangi karyawannya, gitu ya. Yang pengangguran friksional ini masuk ke dalam siswa fresh graduate yang masih mencari kerja, ya, itu disebut dengan pengangguran friksional. Oke. Kemudian yang keenam adalah pengangguran musiman. Ini biasanya banyak terjadi di petani dan nelayan dan pedagang buah. Ya, nelayan butuh waktu. Ada saat-saatnya ikan itu lagi ramai, ada ikan itu lagi sepi. Ya, tergantung dari musimnya. Kemudian pedagang buah juga sama. Kalau buahnya sedang tidak musim mangga misalkan, ya pedagang buah itu pasti akan mengganti dagangannya atau bahkan tutup, tidak berjualan buah lagi, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Dampak COVID terhadap ketenagakerjaan, gitu ya. Disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi COVID-19 ini sangat besar sekali ya, adik-adik. Selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Oke. Tidak usah bicara orang lain, saya sendiri termasuk orang yang terkena dampaknya. Ya, saya cerita sedikit. Di Gunadarma, biasanya dosen itu mendapatkan jadwal mengajar 8 kelas untuk 1 semester. Tetapi karena pandemi ini sudah 3 semester saya hanya mendapatkan jadwal mengajar 4 kelas saja. Ya. Nah, berarti kan secara tidak langsung ini akan mengurangi jadwal mengajar dan berimbas kepada pengurangan pendapatan. Gitu ya. Tapi masih saya syukuri pekerjaan saya tidak hilang.
Karena banyak di luar sana teman-teman saya bahkan di PHK, bahkan ya sekarang masih belum bisa mendapatkan pekerjaan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan pengganti, ya sulit gitu ya, karena memang situasinya juga belum pulih 100% gitu ya. Komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja, working hour losses ya. Satu, pengangguran karena COVID-19. Yang kedua, bukan angkatan kerja karena COVID-19. Yang ketiga, sementara tidak bekerja karena COVID-19. Dan keempat, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Ya, ini akan saya bahas lebih dalam di slide berikutnya. Jadi memang di awal-awal pandemi, adik-adik, waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2020, itu sangat terasa sekali dampaknya. Ya, selain di Gunadarma, saya juga mungkin adik-adik tahu saya punya bisnis gitu ya di bidang fotografi gitu ya. Ada rental kamera dan wedding photographer. Wah, itu di bulan-bulan itu adik-adik sama sekali tidak ada pemasukan. 6 bulan. Bayangin, 6 bulan tidak ada pemasukan sama sekali dari usaha saya. Karena apa? Wedding pada ditunda gitu kan, orang-orang tidak bisa liburan. Jadi memang efeknya itu sangat domino sekali gitu ya. Oke. Kita next. Karakteristik penduduk bekerja ya, berdasarkan pendidikan ini di Indonesia. Saya dapat sumber ini dari BPS. Jadi memang di dalam suatu kurva angkatan kerja ya, di Indonesia ini masih didominasi oleh orang yang maaf ya, yang ya SD ke bawah lah gitu ya, yang mengenyam pendidikannya hanya sampai sekolah dasar gitu ya. Ya memang sejak Presiden Jokowi mulai memimpin negeri ini, beliau mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk setidaknya kita itu bisa bersaing di wilayah Asia Tenggara, adik-adik. Ya, karena kalau adik-adik perhatikan di berita-berita atau di data-data seperti ini, Indonesia itu dari 10 negara ASEAN, Indonesia itu masih ada di peringkat 4. Ya, peringkat satunya adalah Singapura, peringkat 2-nya adalah Thailand, peringkat ketiganya adalah Vietnam, baru kita. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri adik-adik, sumber daya manusia di Indonesia itu masih sangat rendah. Ya, maka dari itu saya sangat mendukunglah program-program pemerintah baik berupa digitalisasi ataupun pendampingan dan sosialisasi yang turun ke masyarakat untuk mengupgrade sumber daya manusia di pedesaan, itu saya sangat mendukung sekali ya. Kemudian kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang Indonesia Merdeka, kemudian Indonesia Mengajar, itu luar biasa. Itu saya betul-betul sangat mendukung kebijakan-kebijakan seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Ini saya coba bikinkan gambaran ya. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia itu ada 203 juta orang. Ya, bertambah 2,78 juta orang dalam waktu 1 tahun. Gitu ya. Oke. 138,22 juta orang itu adalah angkatan kerja. Kemudian bukan angkatan kerja sebanyak 65,75 juta orang ya. Nah, adik-adik di sini bisa kita lihat ada gambar pengangguran gitu ya. Pengangguran di ini data terakhir itu Februari 2021
pengangguran di Indonesia itu sebanyak 9,77 juta orang, bertambah 2,67 juta orang dalam waktu 1 tahun saja. Ya, apalagi nanti ya sekarang aja situasi belum normal. Saya pastikan pasti jumlah penganggur ini bertambah gitu ya saat ini gitu loh. Nah, kalau kita tidak bisa apa ya ibaratnya, kalau mahasiswa itu hanya mengandalkan setelah lulus ingin bekerja, saya rasa peluangnya ada tapi sempit gitu ya. Makanya kalau saya ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, cobalah Anda itu bukan mencari pekerjaan, tetapi membuka pekerjaan untuk orang lain, sehingga tenaga kerja yang sedang menganggur ini akan terserap oleh Anda. Gitu loh ya. Ini saya sangat concern sekali dengan masalah ini gitu. Oke, kita next. Oke, tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin. Ya, ini datanya dari Februari 2020 sampai Februari 2021. Kita lihat memang didominasi oleh ini ya, tingkat pengangguran tertinggi itu masih dipegang oleh laki-laki, tetapi kalau yang mengalami penurunan justru perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki dari periode Februari 2020 sampai Februari 2021. Artinya dari awal pandemi sampai saat ini masih pandemi, gitu ya. Bisa kita lihat ya dari 4,94% naik ke 7,07%. Itu kan suatu angka yang hampir 100% ya. Angka-angka seperti ini tuh ya kalau kita cermati lebih lanjut ya justru bisa ini ya, efeknya itu, efek pengangguran itu dahsyat loh adik-adik. Bisa jumlah kriminal bertambah gitu ya, terjadi penjarahan, pencurian, kriminal ya, karena apa, orang itu kan butuh untuk mengisi perutnya dia sendiri dan perutnya keluarganya, anak istrinya. Jadi dengan keadaan yang terdesak ya mereka akan berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi memang pengangguran ini adalah satu hal yang sangat besar dampaknya ya. Oke, kita next lagi. Ini adalah presentase pekerja formal dan informal ya. Jadi memang di Indonesia ini pekerja informal itu masih mendominasi adik-adik. Di sini bisa kita lihat pekerja formal itu mengalami peningkatan dibanding Agustus 2020 sebesar 0,85% poin, terutama pada buruh, karyawan, atau pegawai. Pekerja informal turun dibanding Agustus 2020 dengan penurunan terbanyak pada status berusaha sendiri. Gitu ya. Di sini bisa kita lihat indikator-indikator dari formal dan informal. Kita next lagi. Oke. Di sini adalah karakteristik penduduk bekerja ya. Jadi adik-adik menurut Badan Pusat Statistik, orang yang bekerja di bawah 35 jam dalam 1 minggu, dia bisa disebut sebagai pengangguran terselubung atau pengangguran paruh waktu. Ya. Jadi memang normalnya itu pekerja dimulai dari jam 9 sampai jam 4. Berarti kan 1 hari 7 jam dikali 5 hari 35 jam. Itu adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk mendata pengangguran-pengangguran, apakah masuk ke pengangguran terbuka, apakah pengangguran setengah terbuka, apakah pengangguran paruh waktu, terselubung, dan lain-lain. Ya, karena data-data ini akan dibutuhkan untuk evaluasi pertumbuhan ekonomi yang akan digunakan oleh pemerintah. Oke. Kita next. Oke. Di sini ada data dari Badan Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar ya jatuh kepada
DKI Jakarta. Ya, di sini DKI Jakarta itu tahun 2020 10,95%, sangat tinggi ya adik-adik. Karena apa? Memang persaingan untuk mencari kerja di DKI Jakarta itu sangat tinggi ya, sangat sulit. Bahkan banyak selentingan yang masuk ke kuping saya bahwa kalau mau mencari pekerjaan di Jakarta tidak perlu repot-repot IPK bagus. Yang penting Anda punya koneksi orang dalam, itu jauh lebih ampuh daripada IPK, gitu ya. Tapi adik-adik jangan berpikir ke arah situ. Tetaplah mengejar IPK, tetaplah mencari pengalaman sebanyak mungkin agar nanti ketika melamar pekerjaan itu akan menjadi modal yang sangat berguna untuk adik-adik sekalian, gitu ya. Jangan ikuti cara-cara yang kotor seperti itu, ya. Oke, kalau di rata-rata di Indonesia itu tingkat penganggurannya 6,26%, gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah rata-rata upah menurut provinsi, ya, berdasarkan data terakhir tahun 2021 bulan Februari. Di sini bisa kita lihat banyak yang menurun, tapi ada juga yang naik ya. Kalau yang hijau ini adalah indikatornya, berarti dia naik. Yang merah itu turun. Di DKI Jakarta mengalami penurunan adik-adik sebesar 2,57% menjadi 4,12 juta rupiah per bulan standarnya, gitu ya. Ini data BPS, tetapi pada kenyataan di lapangan tidak demikian adik-adik. Masih banyak pekerja informal dan formal yang mendapatkan gaji di bawah standar UMR, gitu ya. Sebenarnya bisa kalau mereka mau menggugat ke Kemenaker, tapi ya itulah birokrasi kita kan sulit, gitu ya. Kalau hanya mengandalkan satu orang yang maju, susah. Kecuali dia punya himpunan, ya, seperti Himaksi ini, atau dia punya wadah buruh. Nah, wadah buruh inilah yang nantinya akan melaporkan kepada Kemenaker untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian standar UMR tersebut, gitu ya. Oke, kita next. Oke, ini adalah dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, gitu ya. Penduduk usia kerjanya yang terdampak itu adalah sebesar 29,12 juta orang, ya. Dalam waktu anggaplah Maret 2020 sampai ini data terakhir ya, Februari 2021. Ya, hanya dalam waktu kurang dari setahun dampak dari si COVID ini sebesar 29,12 juta orang adik-adik, ya. Terbagi dari 2,56 juta orang pengangguran karena COVID, betul-betul menganggur ya. Betul-betul menganggur artinya hilang pekerjaan, di PHK dan segala macamnya sebesar 2,56 juta orang. Kemudian bukan angkatan kerja sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja ya 1,77 juta orang, dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19, ya. Saya masuk yang mana? Mungkin saya masuk ke yang 24,03 juta orang ini karena ada pengurangan jam mengajar di dalamnya, gitu ya. Oke. Sekarang saya mau mengajak adik-adik melihat statistik dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh separah apa sih, gitu ya. Kita lihat di sini datanya adalah per kuartil, ya. Per kuartil itu artinya 1 tahun dibagi 4. Jadi Januari, Februari, Maret itu adalah Q1, April, Mei, Juni itu Q2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, dari tahun 2018 kalau ada dilihat sampai 2019 akhir lah ya, itu stagnan ya, stabil 5,5 gitu ya. Nah, ada lihat di sini pada saat kuartil 1 ya,
ini pas banget bulan Maret itu langsung terjadi penurunan ketika COVID pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Presiden mengambil kebijakan-kebijakan defensif ya untuk mengurangi COVID-19 dan akhirnya berimbas kepada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, yang parah adalah lihat dari 2,97% turun sampai minus 5,32% hanya dalam yang terparah itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Karena memang satu, masyarakat itu masih ya bisa dibilang panik gitu ya, terus juga nggak tahu harus berbuat apa ya. Pemerintahnya juga saat itu tahun 2020 tuh kebijakannya juga belum jelas, masih berubah-berubah ya, akhirnya dampaknya kemana-mana gitu ya. Nah, selepas Agustus dia mulai ada grafik peningkatan ya, ada penambahan sekitar 2% lah ya, ke minus 3,49%. Sampai di kuartil 1 itu Maret ya, Maret 2021 itu masih minus adik-adik, masih minus 0,74%. Nah, tapi kalau saya bisa dapatkan data selanjutnya sampai di kuartil 2 yaitu bulan Agustus kemarin ya, ekonomi Indonesia ini sudah bagus ya, sudah ada di angka kalau nggak salah tuh angka 7,5%-an ya. Saya nggak tahu ini datanya valid atau tidak, tapi yang mengumumkan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi saya anggap itu adalah data yang valid. Ya alhamdulillah, berarti kan perekonomian Indonesia sudah mulai pulih kembali, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 ya, menurut lapangan usaha. Oke. Di sini yang angkanya biru adalah yang meningkat ya, ada informasi dan komunikasi, industri pengadaan air, kemudian jasa kesehatan jelas ya, tiba-tiba muncul instansi-instansi kesehatan yang menawarkan jasa swab, antigen, PCR dan lain-lain gitu ya. Kemudian rumah sakit juga merawat pasien-pasien COVID, ya pasti jasa kesehatan akan meningkat dari segi pendapatan gitu ya. Kemudian pertanian, kenapa Pak pertanian bisa naik? Logikanya orang-orang yang sudah aware dengan COVID-19, dia akan berusaha memaksimalkan konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Ya, makanya pertanian di masa pandemi ini justru meningkat dengan lumayan lah signifikan 2,95%. Kemudian pengadaan listrik dan gas. Nah ini ya karena memang kita tidak bisa kemana-mana ya, di rumah saja ya sehari-hari, kalau nggak webinar, ngajar online gitu ya. Ini kan membutuhkan listrik ya, makanya konsumsi listrik di Indonesia pun meningkat gitu ya. Tapi lihat di sini banyak sekali yang mengalami koreksi ya. Ada konstruksi, perdagangan, industri, jasa pendidikan juga kena ya. Karena apa? Ya karena efek COVID ini banyak orang tua mahasiswa yang kehilangan pekerjaannya, ya otomatis efeknya ke mahasiswa tersebut, entah cuti sementara atau bahkan berhenti permanen dari perkuliahan gitu ya. Makanya jasa pendidikan itu terimbas juga dari efek COVID-19 ini. Jasa keuangan jelas pasti terdampak gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit, istri saya adalah seorang banker, bekerja di asuransi terbesar dari Singapura gitu ya. Dulu sebelum pandemi itu lancar adik-adik untuk ya closing lah namanya ya, closing nasabah gitu. Tetapi ketika COVID ini mulai masuk, jebret, habis sudah ya, closingan nggak dapat, target hancur ya, itu dari sisi insurance, apalagi dari sisi
perbankannya, gitu ya. Banyak orang yang menunda mengambil kredit, ya. Orang-orang cenderung menahan uangnya untuk tidak membelikan sesuatu atau tidak membuka usaha dengan uang tersebut, ya. Karena biasanya orang yang kalau dalam situasi normal dia akan membutuhkan kredit kalau tidak untuk sektor produktif, ya, seperti membuka usaha, atau sektor kredit untuk rumah biasanya, ya. Makanya kalau adik-adik lihat data perbankan itu, statistik kredit di perbankan itu turun sampai 13%, ya. Kemudian transportasi ini, ya, kalau akomodasi dan makan minum, kemudian transportasi dan pergudangan, ini adalah salah dua komponen yang ada di dalam sektor pariwisata. Ya, nanti kita akan breakdown lebih jauh. Jadi memang pariwisata otomatis akan terdampak sangat besar. Satu, karena tidak ada kunjungan, ya susah gitu ya. Dari transportasinya mati, dari perhotelannya mati, dari konsumsi makan minumnya juga mati gitu kan. Oke, kita lihat lagi. Perkembangan pariwisata Indonesia sejak pandemi COVID-19. Oke, wisatawan mancanegara turun drastis sebesar 45% dibandingkan tahun sebelumnya seiring pengurangan penerbangan internasional, ya. Bahkan sampai saat ini pintu kedatangan wisatawan, ya, baik untuk berkunjung ataupun untuk berlibur dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia ini masih ditutup, adik-adik, ya. Jadi belum dibuka oleh petugas imigrasi. Kemudian wisatawan Nusantara turun drastis sejak pandemi dan akan semakin memburuk seiring social dan physical distancing dan kebijakan PPKM yang berkelanjutan, ya. Hari ini adalah batas terakhir PPKM jilid 3. Saya belum dapat contekan apakah PPKM ini akan ada jilid 4 dan jilid-jilid selanjutnya. Tapi mudah-mudahan saya harap PPKM ini tidak akan berlanjut, adik-adik. Karena saat ini saja pengusaha hotel, pengusaha mall, pengusaha makan dan minuman itu banyak yang sudah berguguran, ya. Tapi Pak, mall sekarang sudah mulai beroperasi. Ya, sudah mulai beroperasi, tapi ada dilihat ada nggak pengunjungnya? Paling kalau ada 10-20 orang. Terus lihat 10-20 orang itu beli barangnya nggak? Saya yakin jarang yang langsung belanja secara spontan dengan jumlah banyak. Karena memang itu naluri kita, ya. Kalau kita lagi menghadapi sesuatu yang berbahaya gitu ya, kita akan mengantisipasi untuk kebutuhan diri kita sendiri dulu. Gitu ya. Jadi orang-orang akan menahan uangnya untuk membelanjakan. Di Indonesia, usaha perhotelan, penyedia jasa makanan dan minuman, jasa penerbangan, angkutan darat dan laut mengalami penurunan pendapatan dan ada juga yang bangkrut. Ya, oke. Apa Pak yang bangkrut? Giant. Giant baru aja bangkrut, ya. Karena apa? Memang tidak bisa menahan biaya operasionalnya. Ini diakui langsung oleh direksinya, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat jumlah penumpang pesawat penerbangan domestik, ya. Satuannya adalah orang, sumbernya dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Coba kita lihat adik-adik. Di sini tahun 2020 dari Maret ke April itu penurunannya sangat drastis, ya. Ini saya ambil data 4 bandara tersibuk yang ada di Indonesia. Bandara Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai Bali, dan Hasanuddin di Makassar. Ya, lihat penurunannya hampir mencapai 90% hanya dalam 1 bulan saja. Ya, kemudian dari April ke Mei penurunannya juga sangat-sangat drastis. Bayangkan bandara Polonia yang sebesar itu hanya kedatangan
3.593 orang gitu ya dalam waktu 1 bulan, itu kan sangat-sangat ya menyedihkan gitu ya. Nah, tapi Juni, Juli, Agustus sudah mulai membaik, September mengalami penurunan kembali, Oktober mulai naik kembali gitu ya. Oke. Ini adalah domestik, sekarang kita lanjut ke penerbangan internasional. Artinya adalah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia gitu ya. Oke. Di sini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, adik-adik. Bayangkan Bandara Soekarno-Hatta yang tadinya 444.000 dalam waktu 1 bulan tiba-tiba turun, maka hanya 9.460 di bulan ya. Ini penurunannya lebih dari 95% adik-adik ya. Kemudian yang masuk ke Bandara Ngurah Rai biasanya 71.000, cuma 340 jiwa saja. Bagaimana, coba adik-adik bayangkan bagaimana tidak terdampaknya gitu ya industri pariwisata di Indonesia. Wisatawannya yang datang gitu kan, otomatis bandara sepi, kemudian apalagi hotel ya, gak ada yang nginep gitu ya. Oke, ini saya buatkan statistik yang sumbernya masih dari BPS. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 berjumlah 4.052 orang, 4.052.923 orang, atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.000. Kalau ada lihat grafiknya di sini, penurunannya sangat-sangat drastis ya. Hanya tersisa 10%. Bahkan ada yang efeknya tuh sampai 95% adik-adik. Ya, kalau ngelihat data-data ini tuh sedih gitu ya, ngelihat efeknya ke saudara kita yang para pelaku pariwisata tuh ya, miris lah gitu ya. Timur Malaysia, Singapura, Australia, dan RRT adalah 5 negara dengan kunjungan tertinggi, gitu ya. Lihat tidak ada di situ warga negara Eropa ya. Semuanya didominasi oleh tetangga-tetangga kita saja, gitu ya. Nah, di sini adalah tingkat okupansi hotel menurun di saat masa pandemi, ya. Sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan, tingkat okupansi hotel di Bali menurun tajam dari 63% di Desember 2019 menjadi hanya 46% di Februari 2020. Ya, mungkin kalau saya punya dapat datanya lebih lanjut, pasti di bulan Maret, April, Mei, Juni pasti akan di bawah 10% tingkat okupansinya. Sayangnya ini saya dapat dari, kalau nggak salah dari BPS juga, tapi BPS tidak ada datanya gitu ya. Jadi hanya sampai Februari 2020. Tuh, ya. Oke. Perkembangan lainnya, di daerah wisata, kelesuan dirasakan semua pihak, baik yang berusaha dan bekerja di sektor pariwisata, ya, di dalamnya perhotelan, perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, jasa hiburan, maupun sektor yang tidak langsung gitu ya. Kemudian baik usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar, semuanya terdampak. Pak, apa sih Pak yang termasuk dari usaha tidak langsung? Yang tidak langsung itu adalah seperti saya, ya, jasa-jasa seperti saya ini, jasa fotografi, kemudian jasa driver, itu kan jasa yang tidak langsung tetapi berimpact juga kepada dia gitu loh. Karena sektor yang besarnya mati, sektor yang kecilnya juga ikut terdampak gitu ya. Kemudian muncul pesimisme terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi desa atau daerah yang mengandalkan pariwisata seperti Badung, Bali, ya, Sumba Barat, NTT,
Lombok Utara NTB, Gianyar Bali, dan Mimika Papua. Oke. Nah, di sini ada juga stimulus ya. Stimulus itu adalah insentif yang diberikan oleh sektor pariwisata di saat awal-awal pandemi ya. Meliputi insentif tiket untuk 10 destinasi wisata sebesar 0,4 triliun, kompensasi pajak hotel atau restoran 3,3 triliun, dan hibah pariwisata 0,1 triliun. Ya. Masalah stimulus ini saya sudah jabarkan, nanti di slide berikutnya lebih dalam lagi. Kita next. Oke. Dampak pengangguran terhadap pariwisata Indonesia saat pandemik COVID-19. Saya coba rangkumkan ini data-data saya ambil dari BPS, saya ambil dari websitenya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, tahun 2020 pertumbuhan sektor yang terkait langsung dengan pariwisata mencapai titik negatif 5,32%. Ya, di dalamnya ada akomodasi makan dan minum, transportasi, pergudangan, perdagangan, jasa lainnya. Oke, pengangguran pada daerah yang bergantung pada pariwisata meningkat signifikan. Per Januari 2021, 1 juta tenaga kerja pariwisata menjadi pengangguran. Yang tadinya 13,6 juta jiwa menjadi 12,6 juta jiwa. Kesempatan kerja yang disediakan pariwisata menurun dibandingkan 2019. Oke, lihat selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, 1.504 hotel tutup sementara dan 475 hotel tutup permanen. Ya. 1.033 restoran tutup permanen. 400 restoran terancam tutup permanen. Ya, ini efeknya sangat-sangat. Oke, kita next. Oke, ini adalah sektor-sektor ekonomi pariwisata yang akan terdampak oleh pandemi ya. Bukan akan terdampak, sudah terdampak ya. Jadi kalau yang adik-adik bisa lihat, yang saya lingkarin putih itu adalah sektor-sektor pariwisata yang terdampak pandemi ya. Ada industri pengolahan ya sebesar 21% akibat disrupsi global supply chain, kemudian 14% akibat pembatasan perjalanan, maka sektor transportasinya juga menurun. Kemudian 6% itu adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3% adalah pedagang besar dan eceran. Ya, oke. Kita next. Nah, ini adik-adik ada ini ya. Ada statistik lagi, penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata akan berkurang. Aktivitas pariwisata menyerap langsung sekitar 10% dari total tenaga kerja nasional di tahun 2019. Apabila dilihat dari lapangan usahanya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sendiri saja berkontribusi sebesar 7%. Artinya ada 8,5 juta pekerja dari total tenaga kerja nasional. Lalu orang-orang yang sudah menganggur ini mau diapain adik-adik? Ya, apakah setiap hari, setiap bulan diberikan insentif oleh pemerintah? Kan tidak. Ya, makanya pasti orang-orang ini mengalami kesulitan. Syukur-syukur mereka punya tabungan, mereka akan membuka usaha baru. Gitu. Kalau yang nggak punya, ya, oke. Saya coba rangkumkan rekomendasi-rekomendasi ya. Ada 3 rekomendasi yang bisa saya berikan. Rekomendasi yang pertama itu adalah kebijakan jangka pendek. Artinya kebijakan yang harusnya atau sudah ya diterapkan selama masa pandemi. Ya. Kemudian nanti yang kedua adalah kebijakan setelah pandemi, dan yang ketiga adalah kebijakan yang selanjutnya setelah beberapa tahun setelah pandemi usai. Ya, oke, kita bahas dulu kebijakan jangka pendek selama masa pandemi. Stimulus umum.
Yang pertama subsidi listrik dan air bersih, ya, subsidi bunga dan restrukturisasi kredit, pinjaman dan multi finance di bank atau lembaga pembiayaan lain, ya. Kemudian penyesuaian harga aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat, adik-adik, ya. Nah, bila kita bicara tentang pesawat, tahukah adik-adik bahwa maskapai Indonesia itu 60%-nya pesawatnya adalah menyewa, bukan beli, bukan milik sendiri. Ya. Bayangkan selama masa pandemi tidak ada pemasukan, maskapai tersebut tetap harus membayar sewa pesawat tersebut. Karena memang sudah ada pastinya, ya. Ya, mungkin adik-adik juga melihat berita-berita saat ini bahwa Garuda Indonesia kerugian 70 triliun. Hanya Garuda Indonesia saja. Ya, untungnya mau diselamatkan pemerintah dengan suntikan dana APBN. Gitu ya. Oke, untuk UMKM, subsidi atau penundaan pajak UKM dan tenaga kerja. Yang kedua, pembagian jam buka warung kelontong tradisional dengan jaringan minimarket modern, ya. Itu untuk UMKM. Kemudian penyediaan akomodasi atau hotel di perkotaan, bimbingan teknik pembuatan paket layanan long stay, isolasi atau karantina mandiri telah dilakukan di beberapa tempat. Oke, saya mau cerita sedikit. Memang long stay, isolasi atau karantina mandiri di hotel ini ada hotel yang menerapkannya itu di contoh ya di Ibis, kemudian di Pop, Hotel Pop ya, yang ada di Tebet itu melayani fasilitas karantina mandiri. Adik saya pun salah satu yang menggunakan fasilitas ini. Ya. Memang mahal, tapi ya mau gimana lagi karena memang dianjurkan saat itu ya, karena di rumah sakitnya sendiri sudah penuh, maka dianjurkan untuk isolasi mandiri di hotel gitu ya. Kemudian di lokasi wisata, paket break wisata petugas kesehatan ya telah dilakukan di beberapa tempat. Artinya adalah petugas-petugas kesehatan itu disiapkan di tempat-tempat wisata ya. Tapi jangan lupa kita sebagai wisatawan juga harus peka terhadap lingkungan. Kitanya juga harus memakai masker, kitanya juga harus menaati protokol kesehatan. Ya. Kemudian transportasi, subsidi parkir, pesawat terbang, pengurangan harga aftur. Ya. Kemudian stimulus lainnya, peran pemerintah daerah, properti, penghapusan penalti keterlambatan pembayaran PBB dan penundaan kenaikan NJOP, nilai jual objek pajak. Ya. Kemudian penangguhan pajak hotel, restoran, dan kendaraan bermotor. Nah, pajak hotel, restoran, dan kendaraan bermotor itu salah satu kebijakan yang menurut saya sangat brilian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena betul-betul membantu para pengusaha hotel dan restoran ini untuk mengurangi biaya operasionalnya. Gitu ya. Karena pajaknya sendiri saja itu sudah lumayan adik-adik ya. Kemudian vaksinasi tenaga kerja pariwisata yang saat ini tengah gencar dilakukan ya untuk persiapan membuka kembali area-area wisatawan ya baik di desa ataupun perkotaan. Kemudian insentif atau bantuan langsung tunai kepada pelaku parekraf dan UMKM. Ya, ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah pusat mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah ya. Oke. Kita next. Rekomendasi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang pasca COVID-19. Oke, kita breakdown satu-satu. Penguatan kebijakan, standarisasi pelayanan rumah tangga, penyedia akomodasi dan makan minum, ya. Kemudian peningkatan sumber daya manusia di desa-desa wisata, fasilitas tax holiday untuk investasi di sektor pariwisata, kemudian fasilitas kredit bunga rendah untuk pelaku pariwisata. Nah, bunga kredit rendah ini adik-adik, kalau bagi kami ya, bagi kami para pelaku entrepreneur, ini sangat menarik.
Karena kalau bunganya rendah, kita bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usaha kita, ya. Tetapi kalau bunganya tinggi, wah susah deh, ya. Entrepreneur pasti nggak akan mau untuk mengambil kredit di perbankan tersebut. Kemudian tarif listrik khusus di luar waktu beban puncak bagi pelaku pariwisata. Kemudian insentif khusus wisatawan mancanegara, optimalisasi potensi wisatawan Nusantara, pelatihan dan pendampingan pelaku parekraf ini sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian Kemenparekraf. Dua instansi pemerintah ini mewujudkan digitalisasi pendampingan dan pelatihan ya di berbagai sektor pariwisata gitu ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia tentunya ya. Kemudian penguatan ekonomi syariah dan wisata halal. Oke, wisata halal itu menurut apa ya, saya lupa, pokoknya majalah New York Times kalau nggak salah ya, wisata halal Indonesia itu adalah wisata halal nomor 1 di dunia. Jadi wisata halal itu adalah satu kota atau satu daerah itu betul-betul hanya menyediakan makan, minum, transportasi, pokoknya semuanya itu adalah komponennya halal. Ya, tidak ada yang dilarang oleh agama di dalam kompleks wisata tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, penguatan atraksi. Ya. Diversifikasi jenis wisata. Bisa berubah menjadi wisata pendidikan, budaya, kesehatan, olahraga, sejarah, dan lain-lain. Ya, tapi tentu kalau wisata pendidikan, budaya, kesehatan gitu ya, apalagi sejarah itu kan ya kita harus datang langsung ya, melihat objeknya gitu. Kemudian diversifikasi atraksi wisata di kawasan ekonomi khusus atau lokasi wisata. Kemudian peningkatan keterampilan elemen parekraf ya. Kemudian yang ketiga, penguatan akses. Apa sih yang bisa dilakukan, Pak? Yang pertama, perbaikan konektivitas antar moda transportasi untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur fisik. Ya. Oke, adik-adik tahu bahwa kalau kita dari Jakarta nih mau ke Pulau Derawan yang ada di Kalimantan itu butuh waktu 9 jam adik-adik. Ya, penerbangannya sendiri 6 jam, kemudian dari Bandara Kalimantan itu terbang lagi pakai pesawat perintis ya, dari pesawat perintis itu juga masih sekitar 2 jam lagi naik transportasi darat gitu ya. Nah, kalau saja pemerintah ini bisa mengakomodir, bisa menghubungkan transportasi darat, udara, laut semaksimal mungkin, saya yakin daya tempuh tidak mungkin sampai 9 jam gitu ya. Kemudian optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk harmonisasi informasi dan agenda pariwisata di seluruh daerah. Ya, kemudian sinergi kalender wisata. Insentif khusus, kartu wisata untuk pelajar dan warga senior, artinya lansia. Kemudian kartu wisata diskon untuk masyarakat umum dan promo cashback dan diskon di merchant e-commerce seperti tiket.com atau aladin.com gitu ya. Nah, inilah insentif-insentif yang pasti akan membuat sektor pariwisata ini akan bergairah lagi. Gitu ya. Oke, terakhir dari saya sebagai penutup, saya ada quotes untuk kita semua. Ketika harapan tampak tidak ada harapan, teruslah berjuang. Ulurkan tanganmu untuk kemanusiaan. Ini adalah masa-masa sulit. Saat pandemi ini berakhir, kita akan berkumpul bersama, kita akan memiliki dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rian atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Luar biasa sekali ya, materi yang disampaikan sudah sangat jelas, dari mulai perumusan masalah sampai inti dari pembahasan pun sudah dijelaskan. Dan bagaimana dampak para pekerja di masa pandemi ini.
Baik, langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian pendapat dan tanya jawab. Untuk para peserta yang sudah mempunyai pendapat atau pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Rian, dapat langsung mengaktifkan mode raise hand dan mengaktifkan kameranya ya. Baik, oke, mungkin saya di sini akan menjelaskan juga bagaimana cara mode untuk raise hand. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum paham dari Zoom ini ya. Saya akan jelaskan. Baik, untuk mengaktifkan raise hand, di sini kita ada di Zoom itu di bawah, bagian bawah, ada tulisan more. Baik, di more ini kita klik sekali ya. Nah, nanti ada tulisan reaction. Nah, reaction ini kita klik juga. Nah, nanti di situ akan muncul ada tulisan raise hand. Di situ langsung klik saja. Langsung saya contohkan ya, seperti ini. Ya, ini dia raise hand-nya, contohnya seperti ini. Nah, untuk menonaktifkan raise hand-nya, itu sama seperti tadi, more, klik reaction, baru tekan lagi lower hand. Ya, di sini memang sistem Zoom-nya baru ya. Kalau biasanya kita klik raise hand langsung hilang lagi. Kalau di sini kita harus klik lagi lower hand. Ya, seperti ini. Baik, untuk teman-teman di sini yang mempunyai pertanyaan atau pendapat, bisa langsung saja ya menyampaikannya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya. Di sini teman-teman diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya ya, karena seperti yang sudah di peraturan tadi, dan juga di sini teman-teman boleh untuk menyampaikan pendapat. Jadi di sini bukan hanya pertanyaan ya. Jadi di sini mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin memang memiliki pengalaman ya atau pengetahuan yang lebih dari kita di sini. Tidak masalah ya disampaikan di sini. Boleh ada pendapat, boleh ada pertanyaan karena kita di sini forum diskusi. Artinya di sini kita diskusi bersama, belajar bersama, sama-sama tidak paham ya mengenai apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu ada Bapak Rian di sini yang membimbing kita menjelaskan bagaimana apa sih yang terjadi di Indonesia ini akibat pandemi terutama di sektor pariwisata. Baik, untuk teman-teman di sini apakah ada pertanyaan atau pendapat? Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, apakah ada? Baik, sepertinya belum ada ya yang resen ya. Mungkin masih bingung ya, masih bingung atau masih belum terlalu ngerti, nggak apa-apa ya. Di sini kita santai aja, relax aja. Di sini kita diskusi, forum diskusi kita sama-sama nggak ngerti, ibaratnya belajar bareng gitu. Di sini boleh ya untuk kita diskusi bersama, untuk menyampaikan pendapat juga boleh. Nah, di sini nggak hanya bertanya, kita menyampaikan pendapat. Mungkin di sini ada pengetahuan yang lebih ya dari kita semua di sini boleh untuk menyampaikan pendapat. Baik, di sini ada teman kita Aprilia Rahma. Baik, untuk Kak Aprilia Rahma, boleh untuk memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Rahma. Sebelumnya mohon maaf karena saya nggak bisa on cam. Saya mau bertanya, saya pernah dengar pemerintah itu mengadakan program CHSE atau Clean Lines, Health, Safety, and Environment Friendly. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah dengan adanya program dari pemerintah ini dapat efektif menekan laju virus corona demi dibukanya kembali pariwisata di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Kak Aprilia atas pertanyaannya. Baik, untuk Bapak Rian, bagaimana untuk menanggapi waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak April. Jadi adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya sangat dipersilahkan gitu ya. Kita diskusi, nggak usah takut bertanya karena memang ini adalah suatu forum ya untuk berdiskusi bersama gitu ya. Jangan menganggap bahwa saya ini adalah orang yang serba tahu, enggak. Jadi kita sama-sama berdiskusi, barangkali justru malah adik-adik yang lebih tahu dari saya dan itu jadi ilmu juga buat saya gitu kan.
kita sama-sama belajar. Jadi hilangkan rasa takutnya, gitu ya. Oke, terkait dengan program CHSE yang tadi Mbak Aprilia Rahma itu sudah mulai diterapkan di awal Juni, Mei, ya, udah mulai diterapkan di awal Mei oleh pemerintah melalui Kemenparekraf, ya. Nah, Kemenparekraf ini juga kan perlu waktu untuk mensosialisasikan program CHSE ini kepada masyarakat. Oke. Nah, uniknya masyarakat kita itu kan, maaf ya, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, gitu ya. Yang berpendidikan juga ada yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, gitu ya. Nah, percaya atau tidak, maaf nih, masyarakat yang pendidikannya ada di bawah, gitu ya, itu sulit sekali adik-adik untuk diedukasi, ya. Tetapi kalau masyarakat kita yang punya background perguruan tinggi, minimal SMA, itu sangat mudah untuk diberikan edukasi, ya. Jadi ya memang perlu waktu untuk bisa menyadarkan masyarakat kita, karena memang tipikal masyarakat kita itu seperti itu, ada yang cepat, ada yang susah. Bahkan ya ada juga pasti tahu lah bahwa ada segelintir orang yang menganggap COVID-19 ini bohong-bohongan, rekayasa, apalah gitu ya. Tapi saya bisa pastikan COVID ini benar-benar ada, adik-adik sekalian, karena saya juga adalah penyintas COVID. Saya pernah terkena COVID di bulan Juli, baru aja sembuh, ya. Bulan Juli saya kena, tapi ya mungkin karena saya masih muda, saya masih daya tahan tubuhnya kuat, hanya efeknya seperti flu dan batuk saja, dan istirahat 2 hari hilang. Tetapi ke orang tua saya yang punya komorbid, diabetes dan hipertensi, itu harus dirawat di rumah sakit selama 14 hari. Jadi saya pastikan COVID ini bukan rekayasa dan segala macamnya. Tidak usah mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Oke, pertanyaan dari Mbak Aprilia tadi, apakah berdampak positif terhadap pengurangan COVID-19? Kalau berdampak positif, ya pasti. Karena dengan penerapan protokol kesehatan, penularan COVID-19 ini bisa ditekan seminimal mungkin, ya. Tetapi tidak dihilangkan, ya, hanya diminimalisasi saja, gitu ya. Kalau mau dihilangkan perlu waktu, ya. Bahkan ada wacana dari justru pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa COVID-19 ini akan berubah jadi pandemi menjadi endemi, ya. Endemi ini berarti kita akan bersahabat, akan berkawan dengan COVID-19, dan bukan tidak mungkin, ya, tapi saya tidak berharap ini terjadi, gitu ya. Bukan tidak mungkin 5-10 tahun mendatang mungkin saja COVID-19 ini akan sama seperti influenza, gitu ya, yang obatnya ada di warung-warung umum, gitu ya. Tapi saya berharap itu tidak terjadi di Indonesia dan di dunia ini, gitu ya, karena sangat menyusahkan sekali, adik-adik, betul-betul deh. Saya bisa katakan COVID-19 ini sangat-sangat menyusahkan sekali. Begitu banyak orang terdampak. Aduh, cukup deh. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah, ya kalau bisa hilang, ya. Adik-adik juga pasti udah mulai bosan dengan kuliah online. Saya juga udah bosan dengan kuliah di depan laptop. Saya ingin ngajar langsung, saya ingin interaksi dengan mahasiswa, saya ingin ke kampus, tapi nggak bisa. Saya, ya jangankan mengajar, saya mau ke ruangan saya aja, adik-adik, itu tidak diperbolehkan, ya, dikunci, benar-benar disegel, nggak bisa masuk, gitu. Baik, dari saya mungkin kira-kira seperti itu, Mbak Aprilia. Mari kita diskusi, mungkin ada tanggapan lain dari Mbak April dan adik-adik yang lain, silakan. Iya, terima kasih untuk Bapak Rian atas pertanyaannya, jawabannya. Baik, bagaimana untuk Aprilia atas jawaban Bapak Rian? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ada pertanyaan atau pendapat lagi? Udah. Makasih ya. Baik, terima kasih Kak Aprilia. Baik, untuk peserta selanjutnya ternyata ada yang bertanya dari Kak Elda Junior. Ya, baik, untuk Kak Elda boleh untuk menyampaikan pendapat
atau pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elda Junior. Izin bertanya, kan untuk pengusaha pariwisata diwajibkan membayar pajak sebesar 10% dari penghasilan dari pariwisata tersebut. Nah, dalam kondisi saat COVID-19 ini, tentu tempat pariwisata tidak seramai seperti biasanya. Apakah masih tetap dianjurkan membayar pajak atau dikasih keringanan oleh pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Kak Elda atas pertanyaannya. Baik, untuk Bapak Aryan, silakan untuk menjawab, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Elida ya, atau Elda ya. Jadi pajak pariwisata itu diatur masing-masing provinsi, ya, diatur oleh peraturan gubernur dan peraturan bupati. Jadi bukan diatur oleh pemerintah pusat. Nah, ada beberapa daerah yang memang menghapuskan pajak selama masa pandemi. Contoh misalkan ya, di Bali itu sudah tidak ada lagi yang namanya pajak restoran, sudah tidak ada lagi yang namanya pajak hotel, karena memang betul-betul terdampak, Mbak Elda ya. Tadi sudah ada di slide dijelaskan bahwa berapa banyak seribuan pengusaha hotel yang tutup, kemudian 400-an restoran yang tutup ya. Nah, jadi memang kalau pemerintah daerahnya itu peka, maka dia akan menutup atau minimal banget mengurangilah pajak restoran dan pajak pariwisatanya, terutama pajak perhotelan ya. Bayangkan kalau misalkan kita hitung pajak restoran saja. Kalau dalam dalam 1 tahun restoran A mendapatkan omset sebesar 100 miliar misalkan, ya. Nah, kalau di dalam peraturan gubernurnya itu tercantum 10%, berarti kan dia harus membayar pajak 10 miliar. Bagaimana caranya membayar 10 miliar di masa pandemi yang nggak ada pengunjung gitu kan? Kecuali dia perusahaan besar yang memang sudah perusahaan multinasional ya, itu beda soal. Kalau perhotelan yang biasa yang menengah gitu ya susah. Kenapa nih, ada pertanyaan unik, kenapa kenapa hotel sebesar Ritz-Carlton gitu ya, kemudian ada satu GW Marriott, kemudian Four Seasons itu masih eksis selama masa pandemi, karena memang perusahaan-perusahaan itu pusatnya bukan di Indonesia, Mbak. Jadi memang perhotelan tersebut tuh adalah perhotelan besar multinasional gitu ya, dan bukan pusatnya di Indonesia, sehingga Indonesia ini hanya cabangnya saja gitu ya. Kalau hanya satu cabangnya terdampak, tapi pusatnya yang ada di Amerika tidak terlalu terkena dampak, masih bisa ditolong. Tetapi kalau hanya hotel biasa, restoran biasa, sulit gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi bahwa peraturan gubernurlah yang mengatur pajak restoran dan pajak pariwisata di tempat tersebut. Karena beda-beda, besarannya juga beda-beda, tidak baku 10% gitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Rian atas jawabannya. Bagaimana untuk Kak Elda, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas, Kak. Baik, terima kasih buat Kak Elda. Baik, kita ada selanjutnya peserta yang bertanya dari M. Aufa Abrar. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya atas izin untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aufa Abrar, ingin bertanya. Kan di pandemik sekarang kan banyak kali kita mendengar dari rakyat-rakyat itu mengeluh dari sisi perekonomian, terus juga yang belum dapat kerjaan kayak pengangguran gitu, terus dan sebagainya. Nah,
Dan juga kan ada perusahaan-perusahaan juga yang karena pandemik ini bangkrut dan segala macam. Nah, apa saran dari Kak Rian untuk membangkit lagi supaya negara ini bisa berkembang dan menjadi negara yang maju di bidang ekonomi? Terima kasih, Kak. Oke, baik Mas Muhammad Aufar ya. Oke, saran saya sebagai dosen gitu ya. Ini saran saya sebagai dosen loh ya, bukan sebagai tidak membawa institusi gitu ya. Saya bisa memberikan saran, kalau boleh saya memberikan saran kepada pemerintah, tolong segerakan digitalisasi di berbagai sektor. Itu adalah hal yang utama. Dengan adanya digitalisasi, yang tadinya butuh waktu sekian lama menjadi dipersempit menjadi sekian gitu loh ya. Kemudian dari digitalisasi juga dari yang jauh menjadi dekat. Kemudian sistem yang tadinya rumit menjadi mudah. Digitalisasi ini sangat-sangat membantu bagi para pekerja gitu ya, apalagi di sektor pariwisata sangat-sangat membantu ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi transisi ya, transisi dari masa pandemi ke masa new era gitu ya, masa baru gitu, perlu adanya persiapan kebijakan yang terkait dengan kesehatan tentunya ya. Apakah itu penerapan protokol kesehatan dengan ketat, kemudian vaksinasi itu bagi saya pribadi penting adik-adik. Mungkin ada segelintir orang juga yang tidak mau divaksin gitu dengan alasannya yang beribu-ribu alasan itulah. Tapi bagi saya pribadi vaksin itu penting ya, karena selain untuk menyelamatkan diri kita sendiri juga untuk menyelamatkan orang lain gitu ya. Kemudian yang lainnya yang bisa dilakukan adalah pengembangan ekonomi yang belum tersentuh ya. Tahu nggak adik-adik, kalau mau Indonesia, kalau saya diberikan kesempatan untuk membuat negeri ini maju, saya akan, adik-adik pernah dengar ya yang namanya flat, apa bahasa Inggrisnya, pokoknya namanya itu tanah jarang ya. Adik-adik bisa search, itu ada namanya tanah jarang. Tanah jarang itu adalah komposisi seperti uranium ya, yang belum dikelola oleh pemerintah kita secara maksimal. Uranium, kemudian solar, tenaga solar ya, itu sama sekali belum dikelola dengan baik gitu loh. Padahal kalau kita bisa bukan membudidayakan ya, artinya kalau kita bisa mengembangkan uranium saja, itu potensinya sangat-sangat luar biasa adik-adik. Kemudian adik-adik percaya atau enggak, kita itu potensi kelautan dan kemaritimannya itu adalah sebesar 10 triliun US dollar ya, 10 triliun US dollar dalam waktu 10 tahun ya. Bayangkan kita itu kenapa sampai sekarang bukan menjadi negara maritim, karena ya memang pemerintah sendiri tidak fokus untuk mengembangkan sektor kelautan. Udah gitu banyak illegal fishing ya. Adik-adik juga pasti memperhatikan semenjak eranya Bu Susi, illegal fishing mulai ditangkap, berkurang, pendapatan nelayan ini meningkat. Nah, dari sinilah harusnya pemerintah tuh peka bahwa Indonesia itu punya potensi di bidang kelautan. Tapi sayangnya pemerintah itu hanya fokus kepada industri, fokus hanya kepada pertambangan. Tidak ada insentif yang diberikan kepada sektor kelautan ini, gitu ya. Kalau saya masih ke sektor kelautan dan pertanian. Kalau kita bisa istilahnya tuh bisa freedom dalam hal konsumsi bahan pangan, saya yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar yang tidak mudah digoyah oleh negara lain. Adik-adik sadar nggak bahwa kita itu kalau harga minyak naik, itu pengaruhnya ke berbagai sektor di Indonesia. Langsung jeder, berbagai sektor kena.
Ya, padahal kalau kita punya satu sektor, dua sektor yang bisa dijadikan pegangan kuat oleh pemerintah, itu harga minyak tidak akan terlalu berimpact parah kepada negara kita. Gitu. Itu dari saya, Mas Mamat. Thank you. Mungkin ada saran atau diskusi lagi? Baik. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Aditya Rian atas jawabannya. Baik, bagaimana untuk Saudara M. Alfa Abral? Apakah sudah jelas dengan jawabannya atau memiliki pendapat lagi nih? Atau ada yang masih bingung? Sudah jelas, Kak. Terima Sudah kasih, jelas. Karian. Baik, terima kasih juga buat Alfa. Baik, kita kembali ke peserta selanjutnya. Wah, ada juga yang bertanya nih, bernama Gabriela. Baik, untuk Gabriela, dipersilahkan untuk jika ada pertanyaan atau pendapat, waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf, untuk Kak Gabriela, suaranya belum terdengar. Tidak terdengar, Iya. Pak Gabriel. Masih belum terdengar, Kak Gabriel, suaranya. Iya. Mohon maaf, suaranya masih belum terdengar. Oke, sembari menunggu Gabriela Natania untuk membenarkan mic-nya, mohon maaf kita lanjut ke peserta selanjutnya dulu ya, Kak Gabriel. Baik, nanti akan ada waktunya untuk dipersilahkan untuk bertanya. Baik, kita ke peserta selanjutnya untuk Diof Zahid. Baik, untuk Kak Diof Zahid, apakah ada pendapat atau pertanyaan? Boleh disampaikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, iya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diof Z Azikri. Saya dari Bunga Dharma. Saya ingin bertanya gini, Pak. Saya baru lihat ada berita tentang gini, katanya. Kemen Parekraf dorong penguatan peran ekonomi syariah dalam pengembangan sektor parekraf. Yang ingin saya tanyakan, apakah peran ekonomi syariah itu memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan sektor kepariwisataan itu sendiri, Pak? Bagaimana, Pak? Oke, Terima kasih. ya, thank you Mas Diof ya. Ya. Mas Diof, oke. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau yang berkaitan dengan syariah, kalau kita masukkan ke dalam sektor perbankan, ada yang namanya bank syariah, gitu ya. Nah, bank syariah itu kalau kita mau menelaah lebih jauh, dia memberikan yang lebih fleksibel dibandingkan bank. Akadnya adalah bagi hasil, gitu ya. Jadi tidak terpaku terhadap bunga banknya tersebut. Nah, tapi ada juga beberapa kasus yang pernah saya dengar, terutama bank syariah yang sudah dari dulu eksis di Indonesia, memang akadnya bagi hasil, gitu ya. Tetapi bagi hasil kalau untung enak. Nah, kalau bagi hasil ketika si customer nasabahnya ini rugi. Nah, inilah kesalahan sistem syariah di Indonesia itu. Bank syariah itu masih menyerupai bank konvensional. Artinya hanya ingin mencari keuntungan terus, gitu ya. Nasabahnya untung, kalau nasabahnya rugi, banknya harusnya dengan akad bagi hasil tuh harusnya ikut rugi dong, ya. Tetapi tidak mau rugi, gitu loh. Nah, ini yang salah. Kalau bank syariah yang benar kayak BSI apa ya, kalau nggak salah Bank Syariah Indonesia itu yang baru, yang gabungan dari 4 bank syariah besar, ya.
dia memberikan bunga bank, kalau di bank konvensional itu sebesar 16% minimal, di bank syariah itu memberikan kurang dari 10%, Mas. Tetapi masih lebih tinggi dari kredit usaha rakyat yang diberikan oleh Bank BRI ya. Kalau KUR itu kan maksimal 7%. 10% sampai 12% tergantung dari kebijakan Bank Indonesianya ya, mengikuti kebijakan The Fed-nya juga gitu ya. Nah, selain dari sisi perbankan, wisata halal yang tadi sudah sempat saya singgung itu juga merupakan satu potensi yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Karena masyarakat kita ini adalah 88% itu adalah mayoritas muslim, maka wisata halal ini sangat cocok untuk diterapkan di berbagai kota di Indonesia. Itu satu. Kemudian wisata halal sendiri, kalau kita betul-betul bisa terbuka lah peluang wisatawan mancanegara dari negara-negara yang mayoritas melihat jumlah Muslim di negara-negara Eropa, ya terutama Inggris, Prancis, dan Belgia itu sangat-sangat berkembang adik-adik. Bayangkan kalau pemerintah kita melalui duta besarnya bisa memaksimalkan promosi wisata halal yang ada di Indonesia, berapa banyak wisatawan Eropa, wisatawan Timur Tengah ke Indonesia. Begitu Mas. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada dari Mas Jikan. Jawabannya. Bagaimana untuk Kak Diof, Zahid, apakah masih ada pendapat atau pertanyaan yang ingin diajukan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk Diof. Baik, kita kembali ke Kak Gabriela. Apakah sudah jelas dengan mic-nya atau masih ada trouble? Bisa di... Halo, udah jelas belum? Ya, sudah jelas. Sudah jelas. Baik, silahkan untuk... Oke. Ada kendala di suaranya. Perkenalkan, nama saya Gabriela. Saya bertanya kepada Pak. Tadi kan udah dijelasin mengenai ancaman tentang sektor pariwisata selama pandemi ini. Nah, misalkan kan keadaan udah kembali normal, apakah kemajuan yang terjadi di sektor pariwisata bisa sama kayak normal, jadi tuh kayak sebelum pandemi gitu, karena kan ini pandemi udah lama banget, udah dari tahun kemarin gitu, pasti ada beberapa hambatan juga untuk bisa balik lagi ke normalnya gitu. Jadi menurut Pak Aditya, apakah ada kemungkinan untuk bisa kembali normal dalam waktu yang cepat? Terima kasih. Thank you Mbak Gabriela. Kalau pertanyaannya apakah bisa kembali sebelum pandemi, jawaban saya bisa. Ya, kalau pertanyaannya bisakah kembali dengan cepat? Tidak. Ya, karena butuh waktu bagi masyarakat kita untuk menyesuaikan kondisi pasca COVID-19. Oke. Kemudian dari sisi penyediaan elemen-elemen pariwisatanya juga kan banyak yang bangkrut ya Mbak ya. Nah itu juga perlu waktu untuk membangun kembali, untuk menyediakan modalnya kembali gitu ya. Tapi saya tetap optimis Mbak dengan kalau pemerintahnya mau buat kebijakan yang pro dengan pariwisata, saya yakin betul Mbak, pariwisata Indonesia itu akan berkembang pesat ya. Contoh begini, dulu mayoritas kita kalau mau ke pantai yang bagus itu adalah Bali gitu ya. Tetapi sekarang sudah berkembang menjadi ada di Lombok, ada di Derawan, ada di Labuan Bajo, ya, ada di Wamena Papua, ada di apa ya namanya itu tuh yang
Laskar Pelangi, saya lupa namanya. Itu pantai yang menurut saya destinasi wisata yang sangat potensial untuk digarap oleh pemerintah daerahnya. Tetapi ya ini lagi kembali lagi kepada peraturan pemerintah yang apa ya, banyak sekali peraturan pemerintah tuh yang saling bentrok antar instansi, Mbak. Jadi maunya cepat akhirnya jadi terlambat. Maunya seperti ini jadinya seperti itu. Inilah yang ya adalah progresnya yang sedang dilakukan oleh Presiden modal penyedia layanan satu pintu itu ya. Jadi memang BKPM ini betul-betul mempermudah proses perizinan investasi bagi masyarakat yang mau berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor ya kalau BKPM ya. Kalau di pariwisata sendiri saya masih mengharapkan bahwa selain dari peran pemerintah ya, masyarakat kitanya juga harus punya aware untuk meningkatkan skillnya, harus punya aware untuk meningkatkan sumber daya manusianya, Mbak. Ya, logikanya begini, kalau sumber dayanya bagus, pantainya bagus, pemandangannya bagus, tetapi dari attitude masyarakat setempatnya tidak ramah, tidak sopan, kemudian dari pakaian, dari cara berbicaranya masih ala-ala orang zaman dulu gitu ya, kan akan sangat mengganggu gitu loh untuk si destinasi wisata ini untuk berkembang gitu ya. Itu dari diri kita sendiri. Nah, ada lagi faktor lain yang harus bisa diberikan oleh pemerintah itu adalah pemerataan pembangunan menuju ke lokasi destinasi wisata, Mbak. Ya, jadi memang ya jujur aja ya, pemerintah itu saat ini kan masih kekurangan modal karena ya untuk penanganan COVID ini ya gitu. Jadi modal untuk infrastruktur dan lain-lainnya itu kesedot untuk COVID-19. Harusnya pemerintah itu peka bahwa pengembangan destinasi wisata itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi coba bukalah keran-keran investasi untuk sektor swasta ya. Saya yakin kalau swasta mulai bermain mengembangkan destinasi wisata, pasti akan jauh lebih keren pengelolaannya dari pemerintah yang mengelola. Ya, sekarang contoh aja, Ancol itu kan punya pemerintah daerah, pemerintah provinsi DKI Jakarta, gitu ya. Itu Ancol. Kalau Ancol dikelola oleh oleh swasta, saya yakin pengelolaannya akan lebih bagus, akan lebih kompleks hasilnya. Sayangnya ya pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak mau melepas itu ke pihak swasta gitu, Mbak. Itu opini saya kira-kira. Baik, terima kasih untuk Bapak atas jawabannya. Baik, bagaimana untuk Gabriela? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas. Baik, terima kasih untuk Gabriela atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk peserta Ines Yeriko. Baik, jika ada ingin pertanyaan atau pendapat juga boleh ya. Di sini kita membuka forum diskusi untuk memberikan pendapat atau pertanyaan juga boleh. Baik, untuk peserta Ines Yeriko, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Jadi, saya Ines Yeriko Sriyatni Malau. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kalau nggak salah di materi Bapak ada sekilas dibahas tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, saya mendengar pengangguran teknologi. Tadi Bapak menyinggung semakin canggih zamannya, maka semakin canggih juga alat yang dibutuhkan. Berarti kan Pak, kalau semakin canggih alat yang kita butuhkan, maka semakin banyak pengangguran gitu loh. Jadi saya di sini bertanya, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia atau sebagai warga Indonesia, atau saran apa yang dapat Bapak berikan kepada kami untuk menghindari pengangguran itu gitu. Terima kasih.
Oke, baik Mbak Ines. Pengangguran yang dimaksud itu adalah pengangguran struktural ya, pengangguran yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi gitu ya. Oke. Hal yang bisa kita lakukan atau saran yang bisa saya berikan, kitanya harus terus mengupgrade pengetahuan dari, tetapi ada catatan khusus dari saya bahwa kita sulit untuk melawan perkembangan zaman ya, sulit untuk melawan arus gitu loh. Jadi memang perkembangan teknologi ini mau tidak mau harus kita terima gitu ya. Bukan tidak mungkin 20-30 tahun lagi tidak ada yang namanya guru atau dosen. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Bayangkan kalau mahasiswa hanya diajarkan oleh selayar gitu yang berisikan tentang materi, kemudian layar tersebut yang menjelaskan gitu ya dengan teknologi artificial intelligence-nya gitu kan. Ya bisa saja itu terjadi, tapi saya harap itu tidak terjadi karena memang profesi kami sebagai tenaga pendidik ini mengajar gitu ya berupa materi, tetapi ada juga nilai-nilai kemanusiaan misalkan, nilai-nilai sosial misalkan yang kami ajarkan kepada mahasiswa saat tatap muka, saat berdiskusi, saat berbicara langsung dengan mahasiswa tersebut gitu, yang tidak bisa digantikan oleh robot misalkan gitu ya. Sulit sekali rasanya kalau mau melawan perkembangan teknologi ya Mbak ya. Bahkan saya sendiri tidak menyangka bahwa Tesla itu betul-betul bisa mewujudkan mobil autopilot gitu loh ya. Autopilot memang sudah diterapkan di pesawat terbang gitu ya, tetapi awalnya keraguan saya itu muncul, ternyata beneran ada mobil yang bisa autopilot gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti sekarang saja berapa sih orang-orang yang datang ke perbankan untuk urusan uang gitu kan, karena semuanya hampir bisa di-handle oleh m-banking, oleh aplikasinya gitu kan, tidak perlu ribet-ribet ngambil nomor antri CS dan sebagainya gitu kan. Bahkan kalau adik-adik mau tahu, untuk membuka asuransi saja sudah bisa hanya dari ponsel adik-adik saja. Ya. Tanda tangannya bagaimana, Pak? Sudah digital, ya. Kemudian isi formnya bagaimana, Pak? Sudah digital. Semuanya serba digitalisasi. Tidak perlu lagi tenaga pemasarnya datang ke rumah, prospek bla 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 bla, semuanya ada di peraturan yang sudah ada di dalam aplikasinya tersebut. Ini kan artinya akan mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan. Seperti itu, Mbak. Siapa tadi? Maaf. Mungkin ada masukan lain, kita diskusi. Baik, terima kasih untuk Pak Rian atas jawabannya. Baik, untuk Ines Yeriko, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sekali lagi mohon maaf ya, waktu kita telah habis. Untuk Kak Jonathan yang ingin bertanya, mohon maaf sekali lagi. Waktu kita sudah habis, belum sempat nih Kak. Aduh, mohon maaf ya Kak, tidak terasa. Sudah kurang lebih 30 menit lebih kita sudah diskusi di sini ya. Baik, mungkin di lain waktu, di kesempatan selanjutnya, jika kita ada acara-acara kayak gini, yang bisa hadir, boleh lagi untuk bertanya kembali. Baik, mohon maaf untuk para peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Semoga dapat terjawab di lain waktu. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pendapat atau pertanyaan yang menarik. Oke, semoga jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi para peserta. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Aditya Rian Ramadan SEMM yang telah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan dari para peserta tadi. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menyampaikan intisari atau kesimpulan yang akan saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan kita hari ini yaitu adanya pandemi COVID-19 tidak hanya memukul sektor pariwisata Indonesia seperti pada perhotelan, transportasi, jasa hiburan, dan lainnya.
tetapi juga berdampak secara global yang mengakibatkan banyaknya pekerja mengalami pengurangan jam kerja, bahkan hingga kehilangan pekerjaannya. Karena banyaknya pengangguran akibat COVID-19, kita sebagai masyarakat tentu harus selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan dengan harapan semoga pandemi ini dapat segera pulih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemberian sertifikat virtual kepada Bapak Aditya selaku pemateri forum diskusi hari ini. Untuk Bapak Aditya, silakan diterima ya Pak. Inilah sertifikatnya. Baik. Silakan. Thank you so much ya teman-teman dari Himaksi, acaranya luar biasa, keren. Saya proud lah, saya bangga kepada mahasiswa-mahasiswa Gunadarma ini yang punya ide-ide seperti ini. Tolong dilanjutkan, diteruskan ya, bikin forum-forum lain yang lebih bermanfaat dengan tema lainnya, gitu ya. Tetap semangat. Terima kasih Bapak Aditya Rian. Baiklah, pembahasan yang sangat menarik dari pemateri kita yang telah membahas lebih jauh mengenai pengangguran menjadi ancaman besar bagi pekerja pariwisata di masa pandemi. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh pemateri menjadi ilmu yang berkah dan dapat berguna bagi kita semua ya. Amin. Baiklah, berkali-kali saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya Timotius Oriza selaku moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan kepada Aurelia selaku pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Saudara Timotius selaku moderator dan Bapak Aditya Rian selaku pemateri yang telah menyampaikan bahasan diskusi pada hari ini. Bagi peserta yang ingin mempunyai materi PowerPoint yang telah disampaikan oleh Bapak Aditya tadi, boleh langsung menghubungi panitia terkait atau admin grup WhatsApp dengan nomor yang tertera. Untuk para mohon mengisi link registrasi Zoom. Link registrasi kedua tersebut diberikan batas hingga jam 15.30. Jadi untuk para peserta diberikan waktu dari sekarang sampai 30 menit ke depan setelah acara selesai untuk mengisi link registrasi kedua yang tersedia di kolom chat Zoom. Saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengumuman pemenang door prize bagi peserta yang menyampaikan pendapat atau pertanyaan terbaik. Saya ucapkan selamat untuk Saudara Diof Zahid Azikri dan Saudari Elda Junior yang telah mendapatkan door prize. Untuk informasi selanjutnya akan diinfokan kembali setelah acara selesai oleh panitia. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, terdapat sesi foto bersama para peserta dan pemateri. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan untuk panitia dipersilahkan mengambil foto sebagai dokumentasi. Screen 1, 2, 3. Screen 2, 1, 2, 3. Screen 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mengambil gambar layar. Acara demi acara telah dilalui, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara diskusi seputar ekonomi 2021 ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Rian yang sudah menjadi pemateri pada acara diskusi seputar ekonomi hari ini. Terima kasih juga kepada moderator, terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktu dan ikut berdiskusi pada acara forum diskusi hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu proses jalannya acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada BEM Fakultas Sastra dan Budaya,
BEM Fakultas Teknik Industri, Himpunan Mahasiswa Manajemen, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris, Agroteknologi, Syariah Ekonomi Forum, Mahasiswa Gunadarma, dan anak Gundar Kreatif Media. Saya Aurelia Putri, selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, meminta maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta forum dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Mbak Maria. Para panitia, makasih ya atas undangannya. Saya mohon izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Kak. Waalaikumsalam.